Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Yayasan dan Takmir Masjid Namira, para pengurus takmir, para jamaah, Bapak Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan hadir kita di tempat ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita, tadabbur kita terhadap surat Ali Imran. Dan pada kesempatan ini kita sampai pada ayat 12 dan 13. Para jamaah, ayat ini 12 dan 13 ini mengupas sedikit tentang perang Badar. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa perang yang pertama terjadi antara kaum muslimin Madinah dengan orang-orang kafir Quraisy di Mekah adalah perang Badar yang terjadi pada tahun pertama Hijriah, ada yang mengatakan tahun kedua Hijriah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lilladzina kafaru, katakan wahai Muhammad, sampaikan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir Quraisy. Satu gelabuna, kalian pasti kalah. Watuh syaruna, dan kalian kelak akan dikumpulkan ila jahannam, ke neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Qad kana lakum ayatun, sungguh sudah ada bukti-bukti untuk kalian. Fi fi'atainil taqata, yaitu ketika ada dua kelompok yang saling bertemu. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, ada satu kelompok yang berperang di jalan Allah. Wa ukhra, sementara kelompok lain kafiratun, adalah kelompok orang-orang kafir. Yang dimaksud di sini adalah kelompok Islam dan kelompok kafir. Yarawnahum, orang-orang kafir itu ketika berperang
melihat tentara Islam itu mithlaihim, jumlahnya 2 kali lipat jumlah mereka. Ra'yal ain, itu dapat mereka saksikan di depan mata. Wallahu yu'ayyidu binasrihi mayyasha, dan Allah membela dengan pertolongannya kepada orang yang Ia kehendaki. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya kejadian itu, peristiwa itu adalah terdapat pelajaran bagi orang yang punya mata hati, liulil absar. Para jamaah, ayat ini memiliki asbabun nuzul. Ada peristiwa, ada kejadian yang karenanya kemudian Allah menurunkan ayat ini. Sekali lagi ini terjadi pada waktu Perang Badar. Disebutkan di dalam tafsir, salah satunya adalah tafsir Ibnu Katsir. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Setelah orang-orang Yahudi itu berkumpul, Nabi kemudian bilang kepada mereka, ya ma'syara Yahud, wahai orang-orang Yahudi, aslimu, kalian masuk Islam saja. Qabla ayyusibakumullahu ma asaba Quraisyan, sebelum apa yang sudah menimpa orang Quraisy pada waktu Perang Badar juga akan menimpa kalian. Artinya Nabi sedang menyampaikan yang sekarang disebut dengan siwar, perang urat saraf. Sekarang sebelum terjadi perang militer kan ada perang di media dulu. Mengancam ini, menggertak itu. Nah, itu dulu juga siwar itu, perang urat saraf itu juga dilakukan oleh Nabi untuk menggertak musuh. Ya ma'syara Yahud, wahai orang-orang Yahudi, bersegeralah kalian masuk Islam sebelum kalian akan mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang Quraisy Mekah. Artinya sebelum kalian nanti kita perangi dan kalian mati kalah, lebih baik kalian masuk Islam. Nah, itu gertakan Nabi kepada orang-orang Yahudi. Apa jawaban orang-orang Yahudi ini? Faqalu, ya Muhammad, karena mereka bukan orang beriman, maka memanggilnya tidak seperti orang mukmin kalau memanggil Nabi kita ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Mereka tidak mengakui kerasulan dengan kenabian Muhammad, maka memanggilnya ya Muhammad. La yaghurrannaka min nafsika, ojo GR. Jangan dirimu itu membuat kamu tertipu. Jangan terlalu percaya diri. An qatal tanafaran min Quraisy, bahwa kamu merasa sudah mengalahkan, membunuh orang-orang Quraisy. Jangan keburu sombong. Kanu aghmaron,
mereka itu, orang-orang Quraisy yang kamu bunuh itu adalah aghmar, anak-anak kecil. La ya'rifunal qital, mereka itu anak-anak kecil yang gak ngerti perang. Innaka wallahi, sesungguhnya kamu, demi Allah, orang kafir itu kalau sumpah juga wallahi. Karena itu sudah menjadi bagian dari bahasa keseharian mereka. Mereka sumpahnya ya wallahi. Lau qataltana, seandainya kalau sampai kamu berani memerangi kami, kata orang Yahudi, la arafta anna nahnun nas, kamu akan tahu siapa sesungguhnya kami. Wa annaka lam talqa mithlana, dan kamu tidak akan menjumpai orang-orang sehebat kami. Jadi mereka lebih menyombongkan diri lagi. Ini namanya perang urat saraf. Dan kita sekarang sedang menyaksikan ya, negara-negara Arab sedang bergolak perang. Tidak hanya Arab, di Eropa juga perang, di Afrika juga perang. Ya. Rusia, Ukraina belum selesai, Ethiopia, Maroko dan seterusnya sedang bergolak perang. Ini Timur Tengah, perangnya tidak kunjung selesai, satu belum selesai, satu tambah lagi. Nah, kita sedang menyaksikan peristiwa itu. Nah, dalam peristiwa itulah kemudian Allah menurunkan ayat ini. Fa anzalallahu fi dzalika min qauli, maka pada saat itu Allah kemudian menurunkan ayat qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Muhammad, katakan kepada orang kafir itu, kalian pasti kalah di dunia ini, dan kalian nanti di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah di neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat. Para jamaah sekalian, saya ingin mencuplik peristiwa perang Badar, kemudian apa yang perlu kita ambil sebagai pelajaran. Sekilas saja. Jadi perang Badar ini perang yang secara perangkat tidak seimbang. Jumlah tentara Islam 313 atau 314, sementara jumlah tentara orang musyrik hampir 1000. Artinya 1 berbanding 3. Ini secara jumlah tentara tidak seimbang. Israel itu secara jumlah penduduk sedikit, kurang lebih 15 sampai 16 juta. Perlengkapan militer yang dimiliki sedikit dibanding dengan seluruh negara-negara Arab. Tapi kenapa Israel itu bertahan dan seakan-akan kuat? Karena di balik Israel itu ada negara-negara kuat. Amerika, Inggris, Prancis, Jerman. Selain jumlahnya tentara Badar itu kecil, juga perlengkapan perangnya
tidak seimbang. 314 orang itu tidak semuanya tidak semuanya naik kuda, tidak semuanya punya kendaraan, bahkan ada yang jalan kaki, ada yang satu kendaraan kuda dipakai gantian. Dan yang ketiga, yang ikut di dalam 314 itu kebanyakan juga banyak di antara mereka anak-anak yang belum pernah punya pengalaman perang sebelumnya. Jumlah pasukannya lebih sedikit, alat perangnya lebih sedikit, dan tentaranya tidak semuanya punya pengalaman perang. Sementara di pihak orang kafir Quraisy, jumlah tentaranya banyak, persenjataannya lengkap, dan mereka adalah orang-orang yang punya pengalaman perang lama. Itulah yang terjadi, para jamaah sekalian. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan bantuan kepada orang mukmin dengan 1000 malaikat turun dari langit. 1000 malaikat dari langit. Dengan kekuatan itu perang Badar ditolong oleh Allah, atau Allah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Menang. Para sahabat dengan gegap gempita, dengan semangat jihad fisabilillah, 14 di antara mereka mati syahid, tapi pulang membawa kemenangan. Setelah perang selesai, ini pelajaran pentingnya, ada perselisihan di kalangan para sahabat, baik muhajirin maupun ansor, dalam hal membagi harta rampasan perang atau ghanimah. Jadi ketika perang itu selesai sore, malam harinya terjadi keributan. Belum sampai pulang ke Madinah, masih di kemah terjadi keributan. Para sahabat terbagi menjadi 3 kelompok. Ini yang harus kita perhatikan. Kelompok pertama adalah kelompok yang mengumpulkan harta-harta yang ditinggal lari oleh orang kafir, dan itu disebut harta ghanimah. Dikumpulkan, bagian ngumpulkan. Ada perhiasan emas, ada ini, ada itu, ada sembako dan seterusnya, dikumpulkan. Satu. Ada sebagian sahabat yang tugasnya itu mengejar musuh. Mengejar musuh, mengusir musuh, bahkan membunuh, karena tugasnya mereka di garis depan. Ada sahabat yang tugasnya itu tidak menghimpun harta ghanimah, tidak bagian mengejar orang musyrik, orang kafir, tapi mengawal Rasulullah, menjaga Rasulullah, menjaga panglima tertinggi jangan sampai terbunuh. Ini 3 tugas penting. Malam harinya mereka hampir saja perang saudara. Coba, ini orang muslim semua, ini orang ansor, ini orang muhajirin. Orang yang tadi bertugas menghimpun harta ghanimah, harta rampasan perang, hadhihi lana, ini semua bagian kami. Nahnu hawainaha wa jama'naha, karena secara real kami yang memungut, kami yang mengumpulkan, jadi kami yang paling berhak, kalian tidak punya hak. 1. Kelompok yang kedua yang bagian ngusir orang-orang musyrik, mengejar sampai jauh, bilang,
Kami ini berdarah-darah mengejar orang Mekah, orang musyrik, membunuh mereka, mengusir mereka, sehingga kami tidak sempat menghimpun ghanimah, itu tidak sempat. Karena musuh sudah kami usir, maka kalian enak mengambil harta itu. Jadi kami sesungguhnya yang paling berhak untuk mendapatkan ghanimah. Kelompok yang ketiga, tugas kami ini tugas yang paling berat. Karena kami tugasnya adalah menjaga Rasulullah. Jangan sampai beliau terbunuh atau jangan sampai beliau terluka sedikit pun. Jadi tugas kami ini paling berat. Lebih berat dari yang mengejar orang kafir, lebih berat dari sekedar menghimpun ghanimah. Jadi yang paling berhak mendapatkan ghanimah itu kami. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini orang muhajirin, ini orang ansor. Orang muhajirin itu adalah orang yang dulunya di Mekah, kemudian diusir, diperangi, sehingga seluruh hartanya sudah ditinggalkan. Jadi orang-orang muhajirin ini adalah orang-orang yang sudah pernah mengorbankan seluruh hartanya. Lah kok saiki rebutan donya? Artinya orang yang sudah punya track record banyak infak itu tidak ada jaminan tidak serakah kepada dunia. Apa mesti nek sedekah akeh terus gak kepengin duwe donya akeh? Belum tentu. Ini orang muhajirin. Orang muhajirin itu bukan orang remeh-temeh. Ini sudah pernah meninggalkan istrinya, ditinggal anaknya, ditinggal rumah, ditinggal semua yang dimiliki ditinggal. Orang yang sudah punya track record begitu, lah kok isek rebutan donya itu isek. Tidak ada jaminan. Orang-orang yang korupsi, koruptor-koruptor itu, apakah gajinya kecil? Apakah koruptor itu orang miskin terus juga kurang gaji begitu? Miskin apa sugih itu koruptor itu? Sugih. Tidak ada jaminan bahwa orang yang infaknya banyak, sedekahnya banyak, tidak tergiur dengan dunia, tidak ada jaminan. Masih ada, karena itu penyakit. Yang kedua, orang Ansor. Orang Ansor ini juga jangan diragukan infaknya, sedekahnya, pengorbanannya, tidak usah diragukan. Karena orang Ansor ini adalah orang Madinah, pribumi Madinah. Ketika orang-orang muhajirin datang tidak membawa apa-apa, dia sediakan semuanya, silahkan dipakai. Bahkan ada seorang sahabat dari Abdurrahman bin Auf dari Mekah. Dia di Mekah kaya raya, pengusaha sukses. Tapi karena ada panggilan hijrah, dia tinggalkan semuanya. Datang ke Madinah sebatang kara, tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Datang ke Madinah, dipersaudarakan oleh Nabi dengan seorang Ansor. Kata orang Ansor kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya akhi, kita bersaudara. Karena itu harta saya yang banyak ini saya paruh jadi 2. Separuh ambil, separuh buat saya. Karena kita sudah bersaudara. Istri saya 2. Kalau kamu seneng, nanti tak cerai 1, nikahi.
Kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, kalau masalah istri itu masalahnya cinta. Sekalipun kamu cerai, kalau tidak cinta saya terus gimana? Nggak dapat apa-apa saya. Biarlah istri dua-duanya bersama kamu. Kalau masalah harta, saya tidak butuh modal materi, tapi saya minta satu, tunjukkan di mana pasar. Itu saja. Dia mau berbisnis, tunjukkan di mana pasar. Dari situ kemudian Abdurrahman bin Auf mulai berbisnis. Saking sibuknya berbisnis, dia jarang ketemu Rasulullah selama 1 pekan. Ke masjid, keluar lagi, ke masjid, keluar lagi. Dan dia dalam 1 pekan bisnisnya sudah mulai nampak sukses. Setelah 1 pekan ke masjid ketemu Rasulullah, di kerah bajunya ini ada warna kuning-kuning. Kata Nabi, mahadhi, apa ini? Dijawab, tazawwajtu ya Rasulullah, saya barusan menikah. Nyambut gawe sak minggu kenek digawe bondo nikah. Dia pengusaha sukses. Nah, dia saat itulah Nabi mengatakan aulim walau bisyatin. Nikah kok gak kondo-kondo. Ya aulim, umumkan, bikin walimah. Meskipun walimah itu cukup dengan menyembelih 1 ekor kambing. 1 ekor kambing itu cukup untuk 5 orang. Kalau di kita kan cukup RT. Kalau unta itu cukup untuk 10 orang, 9 sampai 10 orang. Makanya ketika perang Badar, Nabi menangkap 1 orang padang pasir bukan untuk diapa-apakan, tapi dimintai, diinterogasi, dimintai informasi. Kamu tahu berapa jumlahnya tentaranya Abu Jahal itu sekarang ini? Dia jawab, tidak tahu. Pertanyaan Nabi diganti, kamu tahu setiap hari mereka itu menyembelih berapa unta? Artinya untuk makanan, konsumsi harian. Nah, orang ini tahu mereka itu setiap hari menyembelih 9 kadang 10 ekor unta. Nah, dari situ kemudian Nabi tahu jumlahnya tentara itu. Dari jumlah unta yang disembelih setiap hari itu, Nabi tahu jumlahnya tentara. Oh, sekian. Nah, kembali kepada orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor itu adalah orang yang sudah pernah infak banyak, sedekah besar, tidak perlu diragukan lagi. Tapi pertanyaannya, kenapa orang yang pernah infak, pernah sedekah, pernah menyumbang, mengorbankan hartanya besar itu masih juga sekarang rebutan harta ghanimah? Kalau mereka itu orang miskin, kalau mereka itu orang biasa-biasa, masuk akal. Tapi kan ini ulama, ini kan orang yang pernah infak besar, kenapa masih juga rebutan harta? Nah, disitulah kemudian Allah juga menurunkan surat Al-Anfal ayat yang pertama. Yas'alunaka 'anil anfal. 3 kelompok tadi itu hampir-hampir perang saudara malam itu.
Hampir-hampir perang. Ini merasa berhak, hampir perang. Kalau Allah tidak kemudian turun dengan ayat-ayatnya, dijelaskan oleh Nabi, kemudian mereka menyesal dan merasa bersalah. Itu dalam pelajaran penting dari perang Badar itu adalah hubbud dunya. Ada satu penyakit yang itu akan menimpa siapapun di dunia ini, orang miskin maupun orang kaya, orang bodoh maupun orang pinter, rakyat biasa maupun pejabat negara, akan melewati fase diuji oleh Allah dengan hubbud dunya, cinta dunia. Apakah kaya itu dilarang dalam Islam? Enggak. Islam tidak melarang orang menjadi kaya, tetapi yang dilarang itu adalah kaya dari sumber yang haram. Itu yang dilarang. Kayanya tidak dilarang. Kita ingat Khulafaur Rasyidin itu 4, yang kaya itu 3. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Utsman kaya, yang miskin 1 tok, Ali bin Abi Thalib. Al-Asyaratul Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga, itu hanya 2 yang miskin, 8-nya kaya. Abu Bakar kaya, Khalifah kaya, jadi khalifah kaya, Umar jadi khalifah kaya, Utsman jadi khalifah kaya. Jadi kalau ada presiden kemudian kaya, tidak usah curiga. Karena kita sudah pernah punya khalifah kaya. Khalid bin Walid panglima perang kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas panglima perang kaya. Jadi kalau ada panglima kaya, tidak usah curiga. Yang penting kaya itu dengan harta yang halal, itu saja. Kalau tidak tahu, jangan suudzon. Jangan suudzon, selesai. Abu Bakar itu kaya raya sejak sebelum Islam. Kaya raya. Begitu dilantik menjadi khalifah, waktunya habis untuk ngurusi umat, tenaganya habis untuk menolong melayani umat, bisnisnya sudah tidak terurus, sampai akhirnya menjadi miskin. Tidak seperti sebelum jadi khalifah. Sampai suatu ketika Abu Bakar sebagai khalifah, sebagai presiden, pernah mengetuk rumahnya Ali bin Abi Thalib yang waktu itu menjadi bendahara. Datang, apa perlunya? Wahai Ali, kamu tahu sejak saya menjadi khalifah ini, waktu saya sudah sepenuhnya untuk rakyat, tidak sempat ngurus usaha. Sekarang saya mengajukan permintaan. Jadi Abu Bakar ini presiden mengajukan proposal kepada Menteri Keuangan. Isinya apa? Isinya minta diberi jatah dari negara makan pagi dan makan siang. Sebelumnya tidak ada. Kata Ali, nandur. Ya, ini kan proposal. Jenengan pulang dulu, nanti kita musyawarahkan. Iki yang minta presiden loh ini. Setelah itu Ali bermusyawarah dengan para sahabat yang lain. Lalu Abu Bakar didatangi dan diberi jawaban, ya Abu Bakar, lakal ghoda wal asya. Antum dapat jatah makan siang dan makan malam. Nah sarapannya
sarapannya tidak ditanggung negara. Karena sampean kan belum kerja. Kalau makan siang, makan malam ditanggung negara. Kalau sarapan enggak ditanggung negara. Kayaknya sudah enggak ada begini ini. Di zaman sekarang enggak ada. Sudah enggak ada. Dan mungkin ya enggak perlu ada lagi. Kita tidak ingin mengulang sejarah seperti itu. Tidak harus seperti itu sejarah. Jadi ini ada satu penyakit yang ini akan menjangkiti semua orang. Bahkan orang yang punya ilmu agamanya kuat juga akan diuji oleh Allah dengan penyakit ini, yaitu penyakit hubbud dunya. Suka, bukan hanya suka. Kalau suka dunia boleh, suka dunia untuk ibadah boleh, suka dunia untuk melayani, membantu orang boleh, tapi dari jalan yang halal saja. Nah, inilah pelajaran penting di antara sekian banyak pelajaran yang didapat dari Perang Badar. Yang kedua, dua saja insya Allah. Perang itu selalu ada orang yang ditawan. Ditangkap, ditawan, dijadikan sandera. Nah, dari Perang Badar itu ada orang-orang yang tertawan, orang-orang Quraisy yang ketangkep dan dibawa ke Madinah. Setelah ada beberapa orang yang tertawan, maka kemudian dipilah-pilah. Ini ada yang kaya, maka dia menebus diri dengan hartanya, dibebaskan. Ada miskin, ngerti baca tulis, oleh Nabi ditugasi, kalian ngajar anak-anak Madinah baca tulis sampai bisa, setelah itu dibebaskan. Ada yang tingkat permusuhannya, kekejamannya kepada umat Islam luar biasa. Ini tidak disuruh ngajar baca tulis, ini tidak diminta tebusan, tapi ini dibunuh. Kalau dibebaskan malah lebih berbahaya dari sebelumnya, dibunuh. Begitu seterusnya. Karena itu para jamaah sekalian, dari Perang Badar ini kita mendapatkan banyak sekali pelajaran. Salah satunya adalah kita memang membutuhkan dunia. Karena memang dunia ini diciptakan oleh Allah untuk kita. Tetapi jangan sampai kebutuhan kita terhadap dunia itu kita cukupi dengan hal-hal yang tidak halal. Jangan sampai ada harta yang masuk ke dalam makanan, minuman yang masuk ke dalam perut kita, masuk ke dalam perut istri dan anak-anak kita yang ada haramnya. Jangan sampai. Ketika ada makanan haram yang masuk ke dalam perut orang, itu sudah cukup untuk menjadikan sholatnya tidak bisa khusyuk. Itu sudah cukup menjadikan istrinya tidak bisa taat. Itu sudah cukup menjadikan anak-anaknya tidak mau sholat, tidak mau ngaji. Itu sudah cukup menjadikan doa-doa kita tidak diijabahi oleh Allah. Ada satu hadis yang sangat terkenal. Ada orang bepergian di zaman sebelum Nabi, bepergian Ash'ath Aghbar. Ash'ath itu rambutnya madul-madul, tidak karu-karuan. Aghbar, pakaiannya ini penuh dengan debu.
Artinya saking jauhnya dia bepergian, saking lamanya dia bepergian, sampai tidak ngurusi, ngeramut, membersihkan badannya. Nah, di dalam perjalanan itu, dia sebagai seorang musafir itu berdoa kepada Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, saya minta ini, saya minta itu. Ya Allah, saya minta ini, minta itu. Tapi kata Nabi, anna yustajabu dzalik, mana mungkin doanya diijabahi oleh Allah. Mestinya safar, bepergian jauh itu salah satu sebab doa mustajab. Doa mustajab itu kan ada sebabnya. Bepergian, sedang sakit, ada bencana alam, ada peperangan. Itu kan sebab di antara doa-doa diijabahi. Tapi ada sebabnya yang tidak terpenuhi, yaitu kata Nabi, wa ma'kaluhu haram, yang dimakan itu haram, wa mashrabuhu haram, yang diminum juga haram, wa malbasuhu, ini pakaian yang dipakai itu dibeli dengan uang haram, wa hudhiya bil haram, semua yang nempel di tubuhnya, semua yang ada di rumahnya itu haram. Anna yustajabu dzalik, mana mungkin doanya diijabahi oleh Allah? Tidak mungkin. Jadi, karena itu para jamaah, mari kita bersih-bersih lah, bersih-bersih. Ini sarung ini benar tak, ini sudah saya beli dulu dengan uang halal. Kalau ternyata sarung ini wal iyadzubillah dibeli dengan uang haram, ya makanya sholat kok gak tahu khusyuk ini. Ini sarungnya sarung haram. Sholat gak tahu khusyuk. Sik toto takbir Allahu Akbar, eling sepeda motor anyar, gak tenang. Allahu Akbar, eling sandali anyar, gak tenang. Kita bersih-bersih di rumah kita. Ini meja, kursi, dipan dan lain-lain ini dulu dibeli dari uang halal apa haram? Kita pastikan. Nah, karena itu para jamaah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, satu hal penting ini perlu kita tanamkan di dalam diri kita, pelajaran dari perang Badar, yaitu menjaga makanan, minuman, pakaian kita pastikan dibeli dengan uang yang halal. Dengan begitu insya Allah ibadah kita bisa khusyuk, doa-doa kita diijabahi oleh Allah, keluarga kita menjadi sakinah, anak-anak kita menjadi soleh dan solihah, dan kita semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.